Selamat sore. Saat ini kita sedang berada di salah satu bengkel pandai besi Kampung Lenganeng yang dimiliki oleh seorang pengrajin senior bernama Bapak Siming Hari Minggu. Kita sedang bersama seorang pengrajin muda bernama Enok Hari Minggu, adalah anak dari Bapak Siming. Dahulu Enok pernah berkuliah di Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Samratulangi. Namun oleh beberapa masalah akhirnya Enok meninggalkan kampus dan akhirnya kembali ke kampung halaman dan menekuni bidang kerajinan pandai besi dalam rangka pewarisan nilai-nilai tradisi Kipung, yaitu pandai besi nenek moyang Sangihe, di dalam bengkel yang dikelola oleh ayahnya. Dan saat ini kita akan mengetahui bagaimana perjumpaan antara Enok dengan kerajinan pandai besi, kemudian dia bisa mengetahui dan mendalami berbagai macam cara dan teknik dalam pembuatan senjata tradisional Sangihe, baik senjata tradisional yang digunakan di lahan pertanian maupun digunakan di rumah masing-masing. Sejak kapan Enok mulai mengenal pandai besi dan kemudian bisa membuat alat-alat seperti yang dilakukan oleh ayah sebelumnya? Kalau pertama mulai kerja, jaga belajar kelas 2 SMP, sekitar kelas 2 SMP. Terus pekerjaan apa yang Anda bikin pertama waktu baru mulai belajar? Pertama mulai bikin batu dulu. Oh, bikin gagang. Iya. Bikin gagang. Baru belajar bagurinda. Belajar bagurinda. Baru sampai belajar batoki, no? Belajar Pisau. batoki. Jadi tahapan ketiga batoki. Seterusnya setelah tahu batoki, kan pertama belajar batoki pisau toh dulu. Pisau dulu. Kecil-kecil. Berikut belajar batoki peda. Belum sampai jadi, basewa dulu. Oh, basewa, baku bantu dan iya. Baku bantu batoki peda. Basewa dulu, belajar basewa. Terus baru mulai belajar mau bikin peda. Mulai belajar bikin peda sendiri. Iya. Akhirnya kira-kira di usia kelas 3 SMP lah bisa bikin pisau peda sendiri tanpa lagi diajarkan oleh orang tua. Sejak SMP ternyata teman kita Enok sudah mulai melaksanakan pembuatan senjata tradisional sebagai warisan dari nenek moyang suku Sangihe untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan sampai saat ini setelah berhenti dari kuliah di Fakultas Teknik, Enok mulai menekuni dan menganggap ini sebagai salah satu mata pencaharian utama yang mendukung pendapatan keluarga dari ayah dan ibunya. Dan seterusnya pada kebiasaan sehari-hari, setelah mempelajari dan mengetahui teknik-teknik pembuatan senjata tradisional, secara umum proses pembuatan senjata tradisional itu memulai dari apa dulu waktu di bengkel? Misalnya dari pembuatan peda, apa dulu tuh mau bikin? Mau ukur besino dulu, ukuran peda yang di bengkel. Besi bagaimana? Besi sana ya, yang besi sana. Iya. Coba besi. Yang panjang. Besi begini. Jadi tahap awal menentukan dulu besi. Iya, besi yang mau dipakai for bikin apa dulu. Bikin peda, cari ukuran peda. Jadi misalnya besi yang akan digunakan untuk membuat parang, maka dicarilah besi yang cocok untuk pembuatan parang. Jadi besi yang kita lihat ini adalah Ver Auto. Biasanya menggunakan Ver Auto, Ver mobil apa ya, truk? Terserah. Oh ya, macam-macam mobil, Ver mobil yang biasanya dibeli di pengepul besi tua yang di Bitung. Iya. Dibeli dari Bitung lalu dikirim ke Sangir. Seterusnya besi ini
dipotong ukuran peda. Dipotong seukuran peda. Kira-kira ukuran untuk besi begini, ukuran peda sepanjang apa? Kalau ukuran besi begini dia kan mau potong di tengah begini toh, Betul. jadi kira-kira sekitar 35 cm mau jadi. Jadi besi begini potong, Iya, potong sini, baru ulang belah no, baru belah lagi, belah jadi belah dua. ini jadi 2. Kemudian Dia menjadi sekitar 35 cm. 35 cm. Oke. Seterusnya setelah dibelah Baru basewa. basewa. Basewa itu artinya kerja bersama untuk memipihkan besi. Bahasa Manado mukaset tipis DP besi, perlu beberapa orang untuk bekerja, yang dalam kebiasaan di bengkel disebut basewa. Iya. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan martil untuk memukul besi sampai menjadi tipis. Itu yang disebut basewa. Setelah itu proses Baru pembentukan. iya. Pembentukan dari besi pipi biasa menjadi bentuk parang atau pisau sampai kemudian di finishing. Setelah proses finishing di api, proses pembuatan gagang. Setelah proses pembuatan gagang, Baru mau kasih tajam no. di tajam atau sopo dulu? Kasih tajam dulu. Oh, baru sopu. jadi proses yang dilakukan di bengkel kerajinan pandai besi di Lenganeng, awalnya dilakukan proses asa dulu, menajamkan senjata tradisional. Setelah itu masuk pada proses sopu dalam bahasa Manado. Dalam bahasa Sangir sopu apa ya? Sebu. Dalam bahasa Sangir sebu. Sopu dalam bahasa Sangir sebu. Dalam bahasa Indonesia artinya sepu, disepu. Disepu itu maksudnya menguatkan kembali konstruksi besi dari besi yang sudah dibakar menjadi seperti baja, besi baja. Dan proses itu dilakukan dalam dua bentuk. Di masa lalu pengrajin Lenganeng melakukan sepu pada senjata tradisional menggunakan air yang diambil dari air yang tertampung di batang pisang di masa lalu. Seterusnya karena proses sepu seperti itu terlalu rumit, maka dilakukan penyepuhan menggunakan minyak. Awalnya menggunakan minyak kelapa dan minyak lemak binatang, dan pada saat ini penyepuhan hanya dilakukan sudah dilakukan di oli bekas. Setelah kita mendengarkan langsung penjelasan dari Eno tentang proses awal persiapan untuk pembuatan senjata tradisional, maka saat ini kita akan melihat langsung proses pembuatan senjata tradisional dari awal sampai akhir oleh Eno dan teman-temannya. Bersama saya juga ada dua orang temannya Eno yang sering mendukung pembuatan senjata tradisional di bengkelnya Eno. Yang sebelah ini adalah Feinlung Donaung. Beliau adalah mahasiswa semester akhir Fakultas Olahraga Universitas Negeri Manado di Tondano. Dan yang ini Justin Derek adalah seorang seniman tradisi, juga vokalis di Sanggar Apa Puhang. Mereka akan mendukung dalam bentuk produksi pandai besi di bengkelnya Eno. Oke, pertama kalau orang mau kerja, mau siapkan arang dulu dari tempurung. Ini arang dari tempurung. Dan kalau mau pakai mesti cuci dulu supaya ada abu. Nggak nak ubah ganggu pembakaran, supaya ada besi bakar bagus. Ini ada titik dipakai bagai besi, ini tertampung, dia kumpul bara untuk pembakaran dan beberapa martelo.
Alat lain yang digunakan yaitu landasan besi yang dinamakan dan silang, pipa oli untuk menyepu yang dinamakan sebu, gerinda, ban skrup untuk menjepit, landasan tempat pembuatan gagang, blower untuk menghembuskan angin ke api, yang di masa lalu para pengrajin menggunakan alat tradisional yang dinamakan ontapeng. Oke. Hampir udah lewat itu. Kasih alis ya, kasih tunda biar nanti kurang cepat.
Api po. Halo. Halo. Ya. Cuma perkiraan itu, no? Iya. Sudah diukur enggak. Itu lingkaran, nah. Ukur cuma. Ya, Pak, kasih tanda sekarangnya enggak. Karena mau isi toh. Karena tuh lubang boleh diisi kan. Oke deh. Apa ke? Gabu. Dipotong-potong no. Ya. Sepak pisau. Ini mah. Biasa sepak bola ini sepak pisau. Kaki telanjang. Lagi telanjang. Nanti orang lancang itu. Petualangan menemukan manusia apa itu di Batam. Sama nih betul no. Orang pergi di antara kerumbu-rumbu dan kesang. Orang sosial lubang terumpu. Kan seolah dia makan begini dan selfie. Oh ternyata dia suka roti bukan ikan. Oh ada orang jalan, orang pendek sama selistel. Belum ada. Wah DP video ribuan. Jadi kita anggap itu sebagai video hiburan, bukan video menipu. Itu yang orang-orang yang bohong. Lupa Pak, biar cuma di tangan. Oke deh. Oke. Sudah. Itu dan silang itu. Turun bagus saya rumah sampai di sini tuh. Kenapa ketika ini? Saya tidak akan kumpul. Panas. Bagaimana ini nomor sekarang? Saya tolak-tolak. Ampun. Tiga. Langsung aja. Proses ini di seluruh Indonesia sama, tapi ada yang di pasar. Pertama pasar no? Ada apa? Tadi uangnya. Kalau di bulan tadi, beko tuh sekali. Oh, ini beko keras. Iya, itu keras. Jadi kalau ulang.
pakai pola bulu. Waktu berkemah di rapun no, orang lagi. Kaki dia pijat tuh Bu Indah. Selain melakukan aktivitas sebagai pandai besi, dalam kegiatan kesehariannya Enoch juga melakukan aktivitas lain, yaitu proses editing audio, membantu rekannya Yopi Ruitan dalam editing audio musik pada sebuah channel YouTube bernama channel Pirwa Musik. Selain membantu temannya di channel YouTube Pirwa Musik, Enoch juga membantu dalam proses editing audio pada proses penciptaan lagu-lagu yang dilakukan di Sanggar Apapuhang. Kurang seru lihat lagi di sini. Masuk di simpang we. Seru boleh itu. Ini mah yang baru. Boleh sih. Bareng. Nanti kita mau masuk mixingan dulu itu. Mixingan. Boleh. Yang kalau kita kali so boleh tujuh itu nanti kalau lagi di sana nih Di atas tadi. mau namanya pilih suka atas deh mau ini yang nih yang begitu cepat. Semoga warisan peninggalan leluhur atau nenek moyang suku Sangihe ini dapat terus dipertahankan menjadi bagian dari kearifan lokal suku Sangihe dan dapat diterima oleh generasi muda suku Sangihe yang akan menjadikannya sebagai identitas suku Sangihe.